Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-kiram, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat Jumat di rumah Allah yang suci ini. Untuk itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena ketakwaan inilah sebagai puncak kemuliaan kita orang-orang yang beriman. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan informasi Allah di dalam surat Tin yang saya baca tadi, sungguh manusia itu merupakan puncak ciptaan Allah sebagai makhluk yang mulia. Namun tidak semua orang itu mampu mempertahankan kemuliaan yang ada di dalam dirinya. Tiba-tiba satu saat manusia itu akan terjerembab, jatuh, dan sejatuh-jatuhnya. Dalam bahasa surat Tin adalah asfala safilin, serendah-rendahnya. Asalnya dia sebagai puncak ciptaan Allah, sebagai makhluk yang mulia, lalu tiba-tiba dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Kecuali orang-orang yang mampu mempertahankan sebuah nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan yang ada di dalam dirinya, yaitu amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka adalah mendapatkan sebuah pahala reward dari Allah yang tiada henti-hentinya atau tiada putus-putusnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad memberikan pesan kepada kita, arba'atun jawahirun fi jismi bani Adam yuzilluha arba'atu asya. Ada 4 hal, dan 4 hal ini adalah mutiara yang ada di dalam diri kita. 4 hal ini adalah kemuliaan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mampu mempertahankan 4 hal ini, kita tetap menjadi hamba-hamba yang mulia. Kita berada dalam sa'adah, berada dalam kebahagiaan. Orang yang merasa dalam kebahagiaan itu adalah berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 hal ini akan sirna, akan hilang dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang terhina, menjadi orang-orang yang syaqawah, dalam kehinaan, dalam kesengsaraan, karena orang itu terjerembab dalam jalan ad-dalalah, yaitu kesesatan. Amal jawahir, kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, amal jawahir,
fi jismi Adam. Adapun 4 kemuliaan, 4 intan, 4 nilai yang ada di dalam diri kita itu yang mampu kita mempertahankannya, maka orang itu tetap menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang mulia. Al-ula, al-aql, as-sani, ad-din, as-salis, al-haya, ar-rabi, al-amalus soleh. Yang pertama adalah hidayatul aql. Pertama, Allah memberikan sebuah hidayah berupa akal di dalam diri kita. Itu adalah merupakan sebuah kemuliaan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mempertahankan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam diri kita, akal kita masih berfungsi, maka kita akan menemukan kebesaran Allah di dalam diri kita. Dan betul-betul kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu apakah kamu tidak melihat? Dan banyak sekali ayat-ayat Allah yang bertebaran di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk memfungsikan akal pikiran kita. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Mengapa kamu tidak berfikir? Mengapa akal kamu tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ayat-ayat Allah yang ada di dalam kehidupan kita, jangan memikirkan zat-zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat suatu saat tidak seperti kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis semalam suntuk. Tiba-tiba Bilal bin Rabah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah, ya Habiballah? Padahal dosa-dosa kamu yang lalu akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah, dan surga telah menjamin, Allah telah menjamin kamu masuki surganya ya Rasulullah." Jawab Rasulullah, "Afala abdan syakura, afala akuna abdan syakura." Apakah aku ini tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Bilal, tadi malam guru saya malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang memberikan ilmu kepada saya wahai Bilal, yaitu surat Ali Imran ayat 190 191. Saya tidak kuat wahai Bilal, tidak kuat begitu dahsyatnya firman Allah ini, yaitu tentang ayat-ayat Allah, tentang ilmu pengetahuan. Wailul liman qara hadzal ayah falam yatafakkar. Sungguh celaka orang-orang yang membaca ayat ini kemudian dia tidak memikirkannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Dengan akal kita fungsikan memikirkan ayat-ayat Allah yang ada di dalam alam semesta yang kita sebut dengan ayat kauniyah, fenomena alam. Lalu kita membaca ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat kauliyah yang difirmankan di dalam teks kitab suci Al-Quranul Karim. Sungguh kita akan menemukan sebuah kebesaran Allah di dalam diri kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa orang itu mengetahui tentang dirinya, memikirkan tentang dirinya, justru dia akan menemukan kebesaran Allah di dalam diri orang-orang itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemuliaan akal ini ada dalam diri kita akan sirna.
Dan kita akan menjadi orang yang saqawah. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak bahagia kalau akal kita hilangkan dengan sifat ghadab, yaitu sifat marah-marah. Marah itu adalah sebuah api yang memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah itu akan menghilangkan sebuah pikiran yang bersih. Marah itu meninggalkan kebenaran. Orang marah tidak mampu membedakan antara yang hak dengan batil. Orang marah, orang yang memiliki sifat ghadab, furqan di dalam dirinya, pembeda antara yang hak dan batil akan sirna, sehingga orang itu berada dalam ad-dhalalah, yaitu kesesatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ad-din. Harta kekayaan yang harus kita pertahankan menjadi hamba-hamba yang mulia, dan kita menjadi orang-orang yang sa'adah adalah agama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh bahagia orang-orang yang ada di dalam dirinya itu adalah hidayatuddin, yaitu al-Islam. Islam yang ada di dalam diri kita inilah hijab-hijab kesempitan diri kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dada terasa luas. Melihat sesuatu yang sempit akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia orang-orang dalam hidupnya mampu mempertahankan Islam dan iman sampai titik darah penghabisan. Tidak ada puncak kebahagiaan orang yang beriman ketika nazak dia masih bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama sirna akan di dalam hati kita. Selama orang itu tidak mampu mempertahankannya dan orang itu mengganti agama, mengganti karakter yang ada di dalam dirinya dengan sifat-sifat hasad, yaitu sifat dengki. Karena kedengkian itu adalah merupakan api yang akan membakar amal-amal soleh kita. Iyyakum wal hasad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspadalah kamu terhadap penyakit satu ini, yaitu hasad. Karena hasad itu bagaikan api memakan kayu bakar. Bisa kita bayangkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama akan sirna kalau di dalam diri kita masih melekat sifat-sifat dengki. Maka terjadilah sebuah konflik, terjadilah sebuah peperangan, hilang kedamaian dalam hidup kita. Hasad ini adalah penyakit kuno, karena penyakit hasad ini adalah menimpa anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Saudara memiliki penyakit dengki iri, maka Qabil membunuh Habil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Inilah kejahatan pertama kali yang dilakukan oleh manusia, yaitu Qabil dan Habil saling membunuh. Qabil membunuh Habil karena ada penyakit dengki, atau dalam bahasa kita adalah penyakit hasad. Sungguh kalau di dalam diri kita masih ada penyakit hasad, sungguh orang itu tidak pernah mengalami sebuah kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amal-amal apapun yang kita kerjakan, kalau kita masih ada penyakit hasad yang ada di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang fata morgana. Amal-amal kita akan terhapus oleh satu penyakit yang ada di dalam diri kita ini. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan yang ada di dalam diri kita. Kita menjadi orang-orang yang sa'adah, menjadi orang-orang yang bahagia kalau kita masih memiliki sifat haya, yaitu sifat malu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat malu itu adalah sebuah kemuliaan yang ada di dalam diri kita.
Orang yang memiliki sifat malu adalah orang yang senantiasa melaksanakan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kenabian. Suatu pesan Nabi hilang dalam kehidupan kita, di antaranya nilai kenabian yang hilang di dalam kehidupan kita adalah sifat malu. Kalau sudah sifat malu itu hilang dalam kehidupan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan Anda berbuat sekehendak dirimu. Maka orang-orang ini akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu, kalau kita masih ada sifat malu di dalam diri kita, maka tindakan destruktif, kejahatan, malu kepada Allah, malu kepada manusia, berarti orang-orang itu menjadi orang-orang yang mulia. Al-haya, malu itu, kalau kita masih memiliki sifat malu, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang baik. Sifat ini jamaah yang dirahmati oleh Allah akan sirna dalam kehidupan kita, diganti kalau kita ganti dengan sifat tamak, yaitu rakus. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kerakusan inilah yang mengancam kehidupan kita, mengancam kesejahteraan, mengancam kemakmuran, dan mengancam hilangnya kebahagiaan dalam hidup kita, secara individu, masyarakat maupun negara. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau penyakit hasad itu adalah penyakit kuno, penyakit rakus ini juga penyakit kuno. Siapa yang pertama kali melaksanakan sifat ini? Kita belajar dari Nabi kita, bapak kita, yaitu Adam alaihissalam. Dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berdiam di surga, namun dia tahan terhadap godaan-godaan setan, yaitu dia memakan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terusir dari surga. Namun bapak kita Adam alaihissalam telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna khasirin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama dalam hidup kita menjadi pribadi yang rakus, sungguh itu akan mengancam kesejahteraan dan mengancam keadilan, mengancam sebuah kebahagiaan, mengancam sebuah sebuah ketenangan dalam kehidupan kita. Orang yang rakus itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki 1 lembah, dia tidak cukup, pingin dia 2 lembah. Kalau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala emas 2 lembah, dia pingin memiliki yaitu emas 3 lembah. Kata Rasulullah, orang-orang yang rakus itu tidak pernah mencapai sebuah kepuasan hidup. Dia tidak pernah mengalami sebuah ketenangan hidup. Kalau belum 2 tongkat yang ada di kakinya dan ada di kepalanya, maka penyakit itu tidak pernah sirna. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1000 lembah emas tidak cukup bagi 1 orang yang rakus. Namun 1 lembah emas, 1 lembah emas cukup bagi 1000 orang yang memiliki sifat qanaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejahatan yang sering dibicarakan oleh orang akhir-akhir ini, hilangnya tambang timah dan lain sebagainya karena sifat tamak ini jamaah ya rahmatullah. Itu mudah-mudahan kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang sifat rakus, sifat tamak, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qanaah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tetap menjadi orang yang mulia, berada dalam hidayah Allah, berada di dalam kebahagiaan kalau kita masih terus-menerus beramal soleh. Dan inilah kekuatan kita, terus-menerus menanam kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Sekecil apapun amal soleh kita, itu adalah menjadi tanaman-tanaman kebaikan hidup kita, dan itu nanti menjadi senyum kebahagiaan kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana rajulika rabbi falyamal amalan salih falyusyrik bi ibadati rabbi ahata. Jika kalau rindu ingin bertemu Allah di firdaus Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu menjaga iman, tidak mensyirikkan Allah, dan terus-menerus kamu beramal soleh. Sungguh amal soleh kita akan hilang dalam kehidupan kita. Kita akan terjerembab asfala safilin kalau sifat ini amal soleh, dan kita ganti sifat-sifat ghibah yang ada di dalam diri kita. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah, 4 hal kemuliaan kita yang menurut Imam Nawawi Al-Bantani kalau kita mampu menjaganya. Lebih-lebih yang terakhir jamaah rahimahullah, ghibah itu akan mengancam kedamaian. Orang yang senantiasa ghibah, pasti Allah akan membukakan orang yang suka ghibah itu aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Nanti dia akan dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan 4 karakter akal, agama, haya, dan amal soleh itu betul-betul kita jaga, kita bina, jangan sampai berganti dengan sifat-sifat yang lain agar kita tetap berada dalam ihdinas siratal mustaqim. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa terus-menerus, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faya idallah, faya ibadallah, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minal amwat innaka samiun qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadak. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nasta'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.